Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Tuan Muda Yunxiao, apakah Anda siap? Wajah Tuan Kai menjadi dingin, dan aura yang melonjak menyembur keluar dari tubuhnya. Ruang di sekitar pulau sedikit berfluktuasi, itu adalah prajurit yang telah diatur oleh serikat pedagang untuk menjaga ketertiban, mereka semua waspada karena takut akan perubahan yang tidak terduga. Ya, kata Yunxiao dengan acuh tak acuh, selesai. Dia tidak bergerak sama sekali, bahkan ekspresi wajahnya tidak bergerak. Melihat ini, Tuan Kai bahkan lebih marah, dia berteriak dengan suara yang dalam, permisi. Dia mendorong telapak tangannya ke depan, dan kekuatan yang kuat beriak keluar. Ruang itu sepertinya telah terbelah menjadi dua dan dipelintir di depannya, berubah menjadi dua sinar cahaya yang berputar, diagram taiji emas dan perak muncul di depannya. Kemudian, dia menggerakkan jari-jarinya dan rune terbang keluar dari tangannya satu demi satu, itu adalah pemandangan yang mempesona. Dalam waktu kurang dari 2 napas, diagram taiji dua warna menghilang dari pandangannya, pada saat berikutnya, itu menyusut menjadi ukuran 2 kepalan tangan dan membanting Yunxiao. Yunxiao tidak menghindar atau mundur, tetapi membiarkan cahaya emas dan perak mengenai dadanya, membuat suara mendesis seolah-olah setrika panas membakar kulitnya. Tubuh Meidong, gemetar, dan dia menutup mulutnya dengan tangannya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kecemasan. Hehe, Tuan Muda Yunxiao, kamu memang berani, Anda tidak melawan sama sekali. Tuan Kai sedikit terkejut, tetapi dia lebih menghina, diagram taiji perak emas saya dapat menyegel dantian dan lautan ki seseorang, selama Tuan Muda Yunxiao bisa membuka segelnya, saya akan yakin, hehe, jika kamu tidak bisa membuka segelnya, katakan saja padaku dan aku akan membukanya untukmu. Yunxiao melihat dadanya dan melihat ke dalam dantiannya, benar saja, diagram taiji dua warna telah muncul, menekan dan berputar di atas lautan ki-nya, dia mencoba memukulnya dengan energi primordialnya, tetapi itu sekokoh batu dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Tuan Kai dari Villa Bulu Putih memang sesuatu, dia merenung sejenak. Tuan Kai menatap Yunxiao dengan ekspresi puas ketika dia tiba-tiba gemetar seolah-olah dia telah tersengat listrik, dia gemetar sejenak dan benar-benar tertegun, matanya melotot seperti delima. Tiba-tiba, sambaran petir melintas dari tubuh Yunxiao, dan cahaya emas dan perak hancur dan benar-benar menghilang. Ah! Banyak ahli di bawah panggung juga orang-orang dengan mata tajam, mereka segera menemukan bahwa segel itu telah dipecahkan, dan mereka semua mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dengan mata mereka, mereka secara alami dapat melihat bahwa Tuan Kai telah mempertaruhkan nyawanya sekarang. Kebanyakan dari mereka tidak berpikir Yunxiao akan menang, berpikir bahwa dia pada akhirnya akan mengaku kalah. Bahkan beberapa orang yang sangat menghargai Yunxiao sedang mempertimbangkan berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk membuka segel-segelnya. Segel itu langsung diangkat. Wufu, bagaimana ini mungkin? Kerumunan itu gempar, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Terutama Tuan Kai, selain keterkejutan, dia juga merasa seperti ada belati di punggungnya. Banyak pembangkit tenaga listrik mengawasinya, berpikir bahwa dia sengaja bersikap santai padanya, dan mereka berdua bertindak bersama. Bahkan Yunxiao sendiri terkejut, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Baru saja, dia tidak melakukan apa-apa, setelah dia gagal memecahkan segel dengan mengedarkan kekuatan yuannya, benih petir ungu yang mengambang di atas dantiannya tiba-tiba melompat, petir ungu setipis rambut menghantam diagram taiji emas dan perak, langsung menghancurkan segelnya. Setelah berpikir sejenak, Yunxiao mengerti, benih guntur ungu telah diberi makan dan dipelihara oleh energi primordialnya, dan segel taiji telah memutuskan hubungan antara keduanya, yang membuat marah benih guntur ungu, jadi ia telah melepaskan petir untuk menghancurkannya. Yunxiao juga sedikit terkejut, itu hanya jejak kecil petir ungu, tetapi itu benar-benar menghancurkan segel yang tidak bisa dia guncang bahkan dengan kekuatan penuhnya. Segelnya telah dibuka, saya ingin tahu apakah ada yang keberatan. Bibi ke-9 terkekeh, matanya mengembara. Semua diskusi di aula tiba-tiba menjadi tenang, begitu sunyi bahkan tidak bisa dilihat hantu. Suara dari kamar pribadi di lantai atas terdengar lagi,
kekuatan Tuan Muda Yun Xiao luar biasa, dia bahkan lebih kuat dari yang dikatakan rumor. Yun Xiao melirik ke kamar pribadi, tetapi dia tidak tahu siapa yang ada di dalam. Di kotak lain, Zhou Chu, Han Junting, dan yang lainnya semuanya terkejut, mereka bisa mengatakan bahwa Tuan Kai tidak menahan diri. Wajah Han Junting menjadi serius dan berkata, "Nenek, aku khawatir kita telah meremehkan kekuatannya." Wajah nenek bunga matahari berkedut saat dia berkata dengan nada dingin, "Bahkan jika ada kesalahan, itu tidak akan menjadi kesalahan yang terlalu besar. Jika kepala penjaga toko dan saya bekerja sama, kita pasti bisa menjatuhkannya. Jika bukan karena fakta bahwa saya bertekad untuk mendapatkan spiritualisme kayu kedua, saya benar-benar ingin bertarung dengan seorang jenius seperti itu," kata Han Junting. Di platform bundar di pulau itu, wajah Tuan Kai merah dan putih, dia berkata, "Li Yun Xiao, bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu memecahkan segelku?" Petik 2. Dia tahu betul betapa kuatnya segel yang dia tempatkan, sama sekali tidak mungkin bagi pemuda di depannya untuk membukanya dengan kekuatan esensinya, pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang itu. "Itu semua berkat belas kasihan Tuan Kai," kata Yun Xiao acuh tak acuh, "itu sebabnya saya memiliki kesempatan untuk membuka segelnya." Wajah tua Tuan Kai tiba-tiba memerah, dia tahu bahwa pihak lain tidak mau memberitahunya, tetapi keterampilan unik semacam ini kemungkinan besar adalah teknik rahasia, jadi wajar baginya untuk tidak memberitahunya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Generasi baru menggantikan yang lama, lelaki tua ini yakin." Setelah dia selesai berbicara, tubuhnya melintas dan dia terbang ke bawah. Tanpa keberatan lagi, Yun Xiao secara alami menjadi pembantu bibi ke-9. Mereka berdua berkomunikasi secara rahasia untuk sementara waktu, tampaknya mendiskusikan bagaimana menangani segel di kotak giok, dan segera mulai menerapkannya. Bibi Jiu melakukan beberapa segel mantra dan menepuk kotak giok dalam urutan dan posisi tertentu. Cahaya keemasan di telapak tangannya tiba-tiba menyebar dan berubah menjadi bubuk emas yang tak terhitung jumlahnya yang melayang ke bawah, mengubah seluruh kotak giok menjadi kilau emas. Desir, kotak giok mengeluarkan suara gemetar, dan lapisan cahaya formasi muncul, itu tumbuh hingga beberapa kaki dalam ukuran dan berputar di atas pulau. Yun Xiao menyatukan tangannya, dan kekuatan guntur dan kilat mengembun di telapak tangannya, kemudian, dia menusukkannya langsung ke lampu susunan dan mengepalkan jari-jarinya. Mengaung, raungan harimau datang dari telapak tangannya dan bergema di seluruh tempat, menyebabkan wajah semua orang berubah. Kemudian, Thunderbolt hijau gila menyembur keluar dan berubah menjadi bentuk harimau, cakarnya tumpang tindih dengan lengan Yun Xiao dan merobek segelnya. Kepala Ketongguang berlumuran keringat. Dingin saat dia menonton dengan gugup, jika terjadi kesalahan, dia harus bertanggung jawab. Wajah Bibi Jiu juga sangat serius, dia membuat segel tangan dengan satu tangan dan menekannya pada kotak giok. Cahaya putih menyala dari atas kotak, dan tiba-tiba, ki spiritual yang mengerikan menyembur keluar, menunjukkan keadaan kabut putih, dan berkumpul di atas pulau. Cahaya biru redup bisa terlihat di dalam kabut, ramuan spiritual yang tampaknya biasa terlihat samar-samar di kabut, menunjukkan keadaan cahaya. Semua orang menahan napas dan melihat ramuan spiritual dengan kaget, mereka tahu buah ini adalah proyeksi tubuh asli anggrek Qixing. Tangan Ketongguang berkeringat dingin saat dia berulang kali berteriak, "Bibi ke-9, berhenti." Energi spiritual hampir habis. Melihat semakin banyak energi spiritual mengalir keluar dari kotak giok, dia menginjak kakinya dengan cemas. Wajah Bibi Jiu pucat, dan butir-butir keringat mengalir di pipinya, matanya tiba-tiba menyipit, dan dia mengangkat tangannya untuk membentuk segel. Fenomena aneh di langit menghilang, dan sosok Qi Xinglan juga menghilang. Yun Xiao merentangkan tangannya, dan bentuk petir harimau berubah menjadi sambaran petir yang terbang kembali ke telapak tangannya. Kekuatan penyegelan yang berukuran beberapa puluh kaki segera kembali ke keadaan semula sebelum terbang kembali ke kotak giok, di mana seluruh kotak giok kembali ke penampilan biasanya. "Bagaimana?" Ketongguang bertanya dengan tidak sabar saat dia menyeka keringat dingin dari dahinya. Cahaya di mata Bibi Jiu berangsur-angsur memudar dan dia berkata, "Tidak ada keraguan bahwa ada ramuan roh tingkat ke-10 di dalamnya, namun, sebagian besar meridian ramuan spiritual ini telah membatu, meskipun disegel dengan sangat baik dan banyak kekuatan obatnya masih tersisa, itu tidak bernilai banyak." Wah,
Penilaian ini segera menyebabkan kegemparan di bawah, dan segala macam desahan bisa terdengar. Ketongguang bahkan lebih tercengang, dia berpendapat, semua orang melihat ki spiritual dan fenomena barusan, jika seperti yang dikatakan Bibi ke-9, mengapa ada reaksi sebesar itu? Petik 2. Meskipun tidak banyak kekuatan obat yang tersisa dalam ramuan roh tingkat ke-10 ini, itu masih bernilai lebih dari ramuan roh tingkat 9, kata Bibi Jiu meminta maaf, tidak mengherankan jika itu tidak biasa, tentu saja, ini hanya sisi cerita saya, dan teknik penilaian saya sederhana, jadi saya tidak dapat mengumpulkan banyak informasi. Semua orang tahu bahwa dia berbicara dengan rendah hati, dan juga menganggapnya sebagai memberikan penjelasan kepada banyak menara harta karun. Jika Bibi ke-9 dari keluarga Mei berkata demikian, ramuan spiritual ini kemungkinan besar tidak berguna. Ekspresi Ketongguang sedikit berubah, dia tahu bahwa ramuan spiritual ini tidak bisa lagi dijual dengan harga yang diharapkan, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, faktanya, menara 10.000 harta karun kita telah lama dipersiapkan untuk situasi seperti ini, lagi pula, sangat jarang bagi sesuatu dari siapa yang tahu berapa tahun yang lalu untuk dapat meninggalkan sedikit sisa kekuatan obat, namun, seperti yang dikatakan Bibi Jiu, nilai item ini masih di atas ramuan spiritual kelas 9, selain nilai obatnya, nilai penelitiannya bahkan lebih tak terukur. Suara dari kamar pribadi di lantai atas terdengar lagi, apa tawaran awal untuk ramuan ini? 30 juta batu asal kelas tertinggi, jawab Ketongguang setelah berpikir. Suara dari kamar pribadi di lantai atas berkata, saya menawar 40 juta batu yuan kelas tertinggi, jika ada di antara Anda yang menawar lebih tinggi dari ini, saya akan menyerah. Bagaimanapun, anggrek bintang Kirin hanya bisa dijual sebagai ramuan roh tingkat 9 kelas atas, kehilangan banyak nilainya. Kerumunan terdiam, sebagian besar pembudidaya tempur telah menyerah, dan hanya para alkemis yang masih ragu-ragu, seperti yang dikatakan Ketongguang, nilai penelitian benda ini lebih besar daripada nilai praktisnya. 40 juta. Tiba-tiba, sebuah suara memanggil, dan kerumunan tidak bisa menahan tawa, orang ini terlalu kejam, dia hanya menaikkan tawaran sebesar 100.000, yang merupakan kenaikan minimum untuk setiap tawaran dalam lelang ini. Semua orang melihat ke atas dan melihat bahwa penawar tidak lain adalah Mo Huayuan. Suara dari kamar pribadi di lantai atas berkata, karena Grandmaster menyukainya, maka yang ini tidak akan berpartisipasi dalam kontes. Pemilik suara itu jelas mengenali Mo Huayuan, tetapi ada terlalu banyak orang yang hadir untuk mengungkapkan identitasnya. 40 juta pergi sekali. 40.000.000 pergi 2 kali, apakah tidak ada tawaran lebih lanjut? Ketongguang merasa sedikit marah, dia melihat sekeliling dan sengaja menyeret waktu. Yun Xiao memecah keheningan dan berkata, 40.200.000. Mata semua orang segera tertuju padanya, banyak orang bahkan mengungkapkan ekspresi aneh dan menoleh untuk melihat kamar pribadi di lantai 2. Wajah Zhou Chu suram, saat dia hendak menawar, Qin Chuan menghentikannya, dia menggelengkan kepalanya dengan wajah serius, menunjukkan bahwa dia tidak boleh menawar. Zhou Chu mendengus sedih, dia duduk di sana merajuk, tetapi niat membunuh di matanya semakin dingin. Li Feiyu khawatir ketika melihat ini, Zhou Chu jelas dirasuki oleh iblis batin, dan tidak dapat dihindari bahwa dia harus melawan Yun Xiao, bahkan jika dia ditekan secara paksa, iblis batin masih akan menghantuinya, dan akan sulit baginya untuk membuat kemajuan dalam kultivasi bela dirinya. Tuan Muda Yun, Anda juga menginginkan ramuan roh yang ditinggalkan ini. Mo Huayuan tercengang, batuk-batuk. Ketongguang terbatuk berat dan berkata dengan serius, pikirkan kata-katamu. Hanya sebagian dari ramuan spiritual yang berubah menjadi batu, itu tidak berguna. Ya, Yun Xiao mengangguk dan berkata, aku benar-benar ingin bersenang-senang. Karena itu masalahnya, saya tidak akan memperjuangkannya, kata Mo Huayuan, setelah dia mengundurkan diri dari kontes, tidak ada orang lain yang angkat bicara. Ketongguang berteriak 3 kali berturut-turut sebelum dia akhirnya berkata tanpa daya, dijual seharga 40,2 juta, selamat, Tuan Muda Yun Xiao, setelah semua item terakhir dilelang, Anda bisa pergi ke belakang panggung untuk bertukar. Yun Xiao mengangguk dan terbang kembali ke tempat duduknya. Item pertama mungkin tidak lengkap, tapi itu adalah item tingkat ke-10,
kata Ketongguang dengan linglung, cukup menjadi final, orang tua ini bisa menepuk dadanya dan menjamin bahwa item kedua adalah item lengkap. Seorang pelayan cantik berjalan maju sambil tersenyum, dia menyeret piring giok dengan gulungan hijau pucat di atasnya, itu tertutup rapat dengan bintik-bintik cahaya keemasan, membuatnya tampak seperti terbuat dari bahan yang luar biasa. Hehe, Ketongguang menjilat bibirnya dan berkata dengan ekspresi keinginan yang ekstrim, sejak zaman kuno, serangan jiwa telah menjadi keterampilan unik alkemis, dan mereka sangat brutal, sesaat kecerobohan akan menyebabkan mereka linglung dan kehilangan nyawa dalam sekejap. Namun, puluhan ribu tahun yang lalu, ada seorang jenius tak tertandingi yang menciptakan teknik bela diri yang mengguncang dunia yang memungkinkan seseorang untuk melakukan serangan jiwa tanpa menggunakan kekuatan jiwa. Ini adalah teknik serangan jiwa yang ditinggalkan oleh Tan Dikun yang tak tertandingi, ahli tak tertandingi yang mendominasi dunia untuk sementara waktu serangan kritis. Semua orang sudah tahu tentang item ini, tetapi ketika mereka mendengar Ketongguang membacanya dengan keras, mereka masih tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah, mata mereka berbinar dan mereka menelan ludah mereka. Seorang prajurit tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, teknik kultivasi yang tak tertandingi, tidak bisakah kalian semua mengolahnya sendiri? Sangat sulit untuk percaya bahwa Anda menjualnya, mungkinkah kamu meninggalkan salinannya? Ketongguang tertawa, Anda pasti bercanda, temanku. Tanda teknik kultivasi yang tak tertandingi hanya dapat diturunkan pada bahan khusus, selain itu, hanya ada satu kesempatan untuk mendapatkannya, ini adalah pengetahuan dasar, gulungan ini hanya bisa dibudidayakan oleh satu orang, adapun mengapa toko 10.000 harta karun tidak mengolahnya sendiri, itu tentu saja karena mereka tidak membutuhkannya. Setiap orang memiliki keahlian uniknya sendiri, meskipun serangan kritis itu kuat, masih menjadi pertanyaan apakah itu sepadan dengan waktu dan energi untuk mengolahnya. Petik 2. Semua orang terdiam, kekuatan magis yang begitu kuat, bahkan jika mereka memperoleh warisan, masih menjadi masalah apakah mereka dapat mengolahnya, bahkan jika mereka bisa mengolahnya sampai pang, sumber daya yang dihabiskan pasti akan banyak. Ketongguang terus tersenyum dan berkata, tapi ini tidak mempengaruhi nilai kemampuan ilahi ini. Ini terutama berlaku untuk teman-teman yang telah mencapai puncak kultivasi mereka dan merasa sulit untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Jika mereka mengembangkan teknik kultivasi ini, kekuatan tempur mereka mungkin akan berlipat ganda. Adapun teman-teman yang memiliki masa depan cerah dalam kultivasi, saya tidak menyarankan membuang-buang energi dalam kultivasi. Kata-katanya sangat jujur, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Harga awalnya adalah 50 juta, kata Ketongguang. Seluruh tempat menjadi sangat sunyi, mereka tidak berpikir itu terlalu mahal, tetapi mereka semua menunggu dengan tenang, seperti tekanan sebelum badai. Bahkan jika dia tidak mempraktikkannya sendiri, teknik yang tak tertandingi seperti itu pasti akan menjadi harta karun ketika dia membelinya. Hehe, karena tidak ada dari kalian yang mau berbicara, aku akan menaikkan harganya dulu, 70 juta. Bi Haodang mendengus dingin. Semua orang menghirup udara dingin, masing-masing dari mereka terkejut. Peningkatan mendadak 20 juta langsung mematahkan garis bawah finansial dan psikologis sejumlah besar orang, banyak orang langsung tercengang dan tersingkir bahkan sebelum kompetisi dimulai. Mata Ketongguang berbinar, dia tertawa dan berkata, heroik, heroik. Tuan Bi memang disengaja, tapi aku menyukainya. 70 juta batu primordial kelas tertinggi untuk kekuatan super yang tak tertandingi ini bukanlah harga yang murah, namun, saya juga tertarik untuk melihat kemampuan ini, 75 juta. Di sudut, seorang lelaki tua pendek yang tampak biasa-biasa saja perlahan berkata, dia tidak bergerak selama seluruh pelelangan, seolah-olah dia telah menunggu barang ini. 80 juta. Sebuah suara datang dari kamar pribadi di lantai 2. Murid Ketongguang berkontraksi saat dia melihat ke arah kamar pribadi, dia secara alami tahu bahwa orang di dalamnya adalah kepala penjaga toko sekolah bintang dan bulan. 850.000. Wajah lelaki tua itu menjadi pucat, dan butir-butir keringat mulai muncul di dahinya yang keriput. 90 juta. Di kamar pribadi, Han Junting sepertinya tidak memiliki tekanan saat dia menaikkan harga. Sebagian besar orang yang hadir tercengang dan benar-benar tidak bisa berkata-kata, mereka juga menggosok tinju dan menyekat telapak tangan mereka, berencana untuk berpartisipasi dalam penawaran,
tetapi harganya sudah di luar jangkauan. Wajah lelaki tua itu menjadi bengkok, dan matanya meledak dengan niat membunuh yang ganas. Dia mengertakkan gigi dan berkata, 100 juta. Seluruh tempat dikejutkan oleh nomor itu. Mata Ketongguang juga bersinar karena kegembiraan. Harta karun yang bisa dilelang seharga lebih dari 100 juta batu primordial kelas Supreme langka bahkan dalam sejarah lelang. Di sisi lain, wajah Yun Xiao tetap tenang. Selama dia pulih ke kekuatan puncaknya, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa mengalahkannya di bidang serangan jiwa kecuali Tianxi. Jadi, dia tidak punya pikiran tentang barang itu. Han Junting ragu-ragu sejenak dan akhirnya menyerah. Dia hanya ingin membeli kekuatan magis ini untuk dilihat. Jika cocok, dia akan mempraktikkannya. Jika tidak, dia akan menyerah. Lagi pula, ada banyak metode kultivasi yang diturunkan di Istana Shen Xiao, dan banyak dari mereka dapat digunakan untuk pukulan kritis ini. Tidak perlu mengeluarkan lebih dari 100 juta untuk membelinya. Ketongguang memanggil 3 kali, tetapi tidak ada yang menanggapi. Orang tua itu akhirnya menghela nafas lega. Hampir semua orang mendengarnya menghembuskan napas. Karena ini adalah pelelangan 3 harta karun besar terakhir, Anda dapat menguangkannya di belakang panggung setelah semuanya selesai. Akan ada formasi teleportasi khusus untuk mengirim juru lelang pergi, jadi tidak perlu terlalu khawatir, kata Ketongguang sambil tersenyum. Sekarang, mari kita keluarkan item lelang terakhir pedang ilahi Star Destroyer. Pelayan cantik ketiga perlahan berjalan ke depan, menyeret kotak pedang besar di tangannya. Dia perlahan membukanya di depan kerumunan. Semua orang mengulurkan leher mereka dan melihat ke kejauhan dengan mata terbuka lebar. Mereka ingin melihat seperti apa objek legendaris ini. Namun, dalam sekejap, semua orang merasa sangat kecewa. Ada pedang besi putih tergeletak dengan tenang di dalam kotak itu tampak biasa, dan bahkan tidak memiliki kilau pedang. Yun Xiao adalah satu-satunya yang gemetar, matanya dipenuhi dengan kenangan yang tak ada habisnya, dan jari-jari tangan kanannya bahkan sedikit gemetar. Mo Huayuan merasakan kegembiraannya dan berkata dengan lembut, Tuan Muda Yun juga ingin menawar barang ini. Hehe, itu mungkin harga setinggi langit. Saya melihat bahwa ada banyak monster tua terkenal di sini yang belum bertarung, sepertinya mereka semua ada di sini untuk pedang ilahi Starfall. Yun Xiao tahu bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, jadi dia segera menyingkirkan ekspresi bersemangatnya dan kembali ke keadaan tenang sebelumnya. Hehe, apakah semua orang merasa sedikit kecewa setelah melihat ini? Ketongguang melihat ekspresi semua orang dan tertawa kecil. Benda ini tidak lengkap, jadi tidak memiliki kilau pedang. 10.000 menara harta karun telah memperoleh pedang ini untuk beberapa waktu, kecuali menggunakan metode khusus untuk merangsangnya. Itu sangat biasa di sisa waktu. Dentang, teriakan pedang tiba-tiba terdengar dari kotak pedang. Itu membubung ke langit dan sangat tajam sehingga tidak hanya bergema di tempat tersebut, tetapi juga menembus hati semua orang. Apa yang terjadi? Ketongguang tercengang. Dia menoleh dengan kaget. Pedang besi putih yang tadinya polos dan biasa-biasa saja tiba-tiba berubah menjadi cahaya yang mengalir. Kilauan pedang itu, yang seperti air, seperti kilau bintang yang perlahan bersinar. Pelayan yang menyeret kotak pedang juga menjadi pucat karena ketakutan, seolah-olah dia telah merasakan niat pedang di dalamnya, dan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Apa yang kamu lakukan pada pedang? Ketongguang dengan marah menegur. Aura di tubuhnya melonjak dan menekan pelayan itu. Wajahnya sangat suram. Kepala penjaga toko, saya tidak melakukan apa-apa. Pelayan itu sangat ketakutan sehingga dia berlutut dengan kedua lutut, tetapi dia masih memegang kotak pedang dengan kuat. Tubuhnya gemetar hebat, dan 2 aliran air mata mengalir. Kamu tidak melakukan apa-apa. Wajah Ketongguang berkerut saat dia berjalan ke depan dan berkata dengan dingin, kami telah mempelajari pedang ini selama 1,5 tahun, dan kami belum pernah melihat fenomena aneh seperti itu sebelumnya. Kamu masih berani berdalih. Tubuh pelayan itu gemetar seperti saringan. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa berbicara, tetapi air matanya terus mengalir dan dia terus menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tahu nilai pedang ini? Tanya Ketongguang dingin. Bahkan jika aku membunuh 10.000 dari kalian, itu tidak akan bernilai sedikit pun pedang. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Tunggu. Bibi Jiu berdiri di depan pelayan dan berkata, Tuan Ke, fenomena aneh yang disebabkan oleh pedang tidak ada hubungannya dengan gadis ini. Oh,
Ketongguang mengerutkan kening dan tampak ingin tahu, dia masih percaya kata-kata bibi ke-9. Bibi ke-9 melihat pancaran pedang dan berkata dengan sungguh-sungguh, inti dari pedang ini adalah suara pengetahuan, dan juga maksud dari senjata ilahi untuk menemukan tuannya. Bibi ke-9, apakah kamu mengatakan bahwa pedang ini tahu bahwa itu akan dijual? Jadi ia menunjukkan niat pedangnya dengan kemampuan terbaiknya dengan harapan bertemu dengan orang bijak. Ketongguang terkejut. Bibi Jiu mengangkat alisnya dan berkata, niat pedang itu terdengar sangat bahagia, seolah-olah telah bertemu dengan tuannya, seharusnya itulah artinya. Haha, itu memang pedang ilahi. Ketongguang tertawa terbahak-bahak, jelas dalam suasana hati yang baik, dia berkata kepada pelayan itu, bangunlah, aku salah menyalahkanmu. Pelayan itu sangat ketakutan sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa, dia hanya tahu bagaimana menangis, dengan bantuan Ketongguang, dia berdiri dengan gemetar. Bagaimanapun, dia terlatih dengan baik, pelayan itu menyeka air matanya dan menyeringai pada semua orang sambil menyeret kotak pedang. Pada saat ini, kotak pedang memancarkan cahaya pedang yang seperti cahaya bulan, itu memantulkan bintang-bintang di langit dan mengalir seperti air. Bibi ke-9 melihat pedang itu dan mengerutkan kening, meskipun itu adalah tanda pencerahan, reaksi pedang itu terlalu besar. Ada sesuatu yang aneh tentang pedang ini. Akumulasi senjata yang begitu kuat, gumam Mo Huayuan, itu semegah gunung, dan mengalir seperti air, ini seperti suara pertemuan, dan lebih seperti reuni setelah perpisahan yang lama. Mungkin ada teman lama di sini, kata Yun Xiao dengan senyum penuh pengertian, siapa tahu. Petik 2. Mo Huayuan terkejut, dan kemudian dia mengerutkan kening, kata-kata Yun Xiao sepertinya mengisyaratkan sesuatu, sengaja atau tidak. Sebuah suara datang dari kamar Han Junting, dari apa yang saya tahu, pedang ini telah rusak untuk waktu yang lama, sangat jarang baginya untuk dapat mempertahankan spiritualitasnya, suara keras seperti itu sangat menyayat hati, dan saya tidak percaya bahwa tidak ada yang merangsangnya. Wajah Ketongguang menjadi gelap, dia secara alami tahu siapa yang berbicara, dia berkata dengan dingin, maksud teman ini adalah bahwa untuk menaikkan harga, menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya sengaja memainkan sedikit trik untuk membiarkan pedang ini menunjukkan kehebatannya di lapangan. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, saya hanya mengajukan pertanyaan di hati saya, kata Han Junting. Teman, jika kamu curiga, jangan membelinya, apa yang kamu ocehkan. Ketongguang mencibir, kemarahan melonjak di wajahnya, dan dia jelas sangat tidak bahagia. Han Junting tidak mengatakan apa-apa lagi, bagaimanapun, dia bertekad untuk mendapatkan pedang ini, jika toko harta karun yang segudang benar-benar tidak membiarkannya membelinya, dia akan benar-benar tercengang. Ketongguang mendengus berat dan berkata, saat itu, 3 pedang Gu Fei yang digabungkan menjadi satu dan menyempurnakan senjata tingkat mendalam tertinggi, pedang pemecah bintang, omong-omong, pedang ini bukan hanya persenjataan mendalam tingkat ke-9, tetapi sepertiga dari persenjataan mendalam tingkat transenden, bisa dikatakan sebagai fragmen dari persenjataan mendalam kelas transenden, bukankah normal jika sesuatu terjadi? Ngomong-ngomong, apa yang dikatakan teman itu barusan adalah benar, pedang ini memang rusak, tapi apa gunanya membelinya? Petik 2. Tatapan Ketongguang beralih ke puluhan ribu orang di bawah, dia tergagap, meskipun tubuh pedangnya rusak, niat pedang masih ada. Itu benar, hubungan spiritual pedang ini jauh di luar dugaanku, niat pedang itu kemungkinan besar ada di dalamnya. Suara mantap dan khusyuk datang dari kamar pribadi di lantai 2. Semua orang segera menjadi gugup, dan mata mereka berbinar, di bawah pancaran pedang seperti air yang memenuhi langit, mereka tampak sedikit iblis, mereka menjilat bibir mereka yang pecah-pecah dan merasakan gelombang haus di tenggorokan mereka. Mata Ketongguang juga berbinar, dia berkata dengan keras, pedang ini tidak hanya pedang tingkat 9 tingkat atas, tetapi juga merupakan fragmen dari senjata tingkat mendalam tingkat tertinggi, pada saat yang sama, itu bukan hanya pedang ilahi penghancur bintang, tetapi juga salah satu dari 3 teknik pedang Gu Fei yang harga awalnya adalah 100 juta batu primordial kelas tertinggi, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 1 juta. Tidak ada suara di lapangan selama beberapa menit, seolah-olah waktu telah berhenti, dan hanya pancaran pedang yang bergerak.
Pukulan kritis di babak terakhir bisa dijual dengan harga setinggi langit 100 juta, jadi harga awal kekuatan pedang Gu Fei Yang dan pedang ilahi itu sendiri tidak terlalu banyak. 110 juta, 130 juta, 140 juta, harganya langsung melonjak 40%, wajah kebanyakan orang menjadi pucat, dan mereka mengerutkan bibir karena terkejut. Di kamar pribadi di lantai 2, Qin Chuan dan yang lainnya memandang Chen Feng dengan kaget. Saudara Chen Feng benar-benar murah hati. Li Feiyu memaksakan senyum dan menjawab, kamu tenang dan tenang ketika kamu menawar 140 juta, dan kamu bahkan minum tehmu dengan senyum di wajahmu. Ketika harga mencapai level tertentu, itu hanya angka, Chen Feng tertawa. Di kamar pribadi tidak jauh, Han Junting mengerutkan kening dan berkata, lokasi kamar pribadi itu adalah 140 juta, kemungkinan besar Chen Feng dari Sekte Pedang. Nenek Bunga Matahari berkata, bukankah ini naik terlalu cepat? Itu tidak akan melebihi anggaran kita, kan? Han Junting tersenyum dan berkata, anggaran? Kami tidak punya anggaran, 200 juta, katanya dengan suara yang jelas. Semua orang di aula menjadi gempar, menatap kamar pribadi dengan kaget, kebanyakan dari mereka menjadi pucat dan menghela nafas. Ekspresi Chen Feng juga berubah, dan cangkir teh di tangannya bergoyang. Hehe, 200 juta batu primordial kelas tertinggi memang hanya angka, Qin Chuan tertawa. Mata Chen Feng berkedip dengan cahaya tajam saat dia berkata, 250 juta. Semua orang yang hadir merasa seperti sedang melihat ke laut dan menghela nafas, mereka tiba-tiba menyadari bahwa batu purba yang mereka siapkan bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. 300 juta, Han Junting menjawab sambil tersenyum. Tubuh Chen Feng bergetar sekali lagi, dan dia akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Setelah tertegun beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan benar-benar menyerah. 300 juta bukan apa-apa bagi Sekte Pedang. Pedang, Li Feiyu berkedip dan tertawa. Kamu harus tahu bahwa 300 juta ini hanyalah alat tawar-menawar, kata Chen Feng dengan senyum pahit, sangat mungkin kita akan kehilangan segalanya, bagaimanapun. Niat pedang Gu Fei yang begitu kuat sehingga tidak semua orang bisa memahaminya, tidak ada yang tahu berapa banyak niat pedang yang tersisa di pedang. Jika saya menggunakan keranjang anyaman untuk mengambil air dan 300 juta hilang, bahkan saya akan dibunuh oleh sekte. Petik 2. Hahaha, teknik pedang sekte pedang-pedang mungkin tidak tertandingi di dunia, tetapi mereka masih yang terbaik di dunia, menurutku. Jika ada orang di dunia yang bisa memahami niat pedang itu, ayahmu adalah pilihan terbaik. Chen Feng meliriknya dan berkata, ayahku tidak menggunakan pedang selama bertahun-tahun, dia memiliki cara pedangnya sendiri, tidak peduli seberapa menakjubkan gaya pedang Gu Fei Yang, ayah saya tidak akan pernah mempelajarinya. Setelah Han Junting menyerukan tawaran 300 juta, seluruh aula menjadi sunyi senyap, tidak ada yang mengeluarkan suara. Ketongguang sangat gembira, harganya sudah melebihi ekspektasi mereka, dia memanggil 2 kali berturut-turut, tetapi tidak ada orang lain yang mengajukan tawaran. Saat dia hendak membuat keputusan akhir, suara Yun Xiao tiba-tiba terdengar, 400 juta. Apa? Kali ini, itu bahkan lebih eksplosif, semua orang sangat terkejut, bagaimana anak ini bisa begitu kaya. Seseorang di kamar pribadi di lantai 2 tidak bisa menahan gemetar saat keringat dingin keluar di dahinya. Itu adalah Su Hong dari perusahaan perdagangan Tianyuan, dia merasa sangat sulit baginya untuk bernapas, dia membuka mulutnya dan terengah-engah dengan putus asa, dia mencengkeram dadanya terus-menerus dan sepertinya menjadi gila. Han Junting juga sangat marah, dia membanting meja di depannya dan itu berubah menjadi debu dalam sekejap. Ketongguang sudah tahu bahwa perusahaan perdagangan Tianyuan telah menjamin Yun Xiao, jadi dia menyeringai lebar, dia mengacungkan jempol dan memuji, Tuan Muda Yun Xiao bukan hanya yang terbaik di dunia dalam seni bela diri, tetapi juga yang terbaik di dunia dalam kekayaan, dia pantas disebut nomor 1 dunia. Dia mulai menyanjung tanpa menahan diri, tetapi tidak ada yang merasa tidak nyaman, jika itu mereka mungkin akan lebih menyanjungnya. 450 juta. Suara Han Junting dingin dan membunuh, membuat semua orang menggigil. 500 juta, kata Yun Xiao perlahan. Brengsek. Han Junting akhirnya kehilangan kesabaran dan berteriak, Li Yun Xiao, apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Petik 2. Wajah Ketongguang menjadi gelap dan dia menegur dengan marah, tidak sopan.
Siapapun yang berani membuat ancaman apapun di tempat tersebut akan tersesat. Aku tidak peduli siapa kamu. Han Junting menggertakkan giginya dan berkata, 600 juta. Hehe, karena teman ini sangat menyukainya, aku akan membiarkanmu memilikinya, Yun Xiao terkekeh. Sial, kamu harus mati. Wajah Han Junting berubah sedikit ganas, dan penyamarannya hampir rontok, aura pembunuh menyembur keluar dari tubuhnya dan mengelilinginya saat dia menggeram dengan suara rendah, Li Yun Xiao, kamu meminta kematian. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Nenek bunga matahari terkejut, dia belum pernah melihat Han Junting begitu marah, dia dengan cepat berkata, kepala penjaga toko, tenanglah. Dia membuka mulutnya dan berteriak, sebuah nada musik dimuntahkan dan terbentang, tubuh Han Junting bergetar, dan dia berangsur-angsur menjadi tenang. Kepala penjaga toko, seru nenek bunga matahari, kamu hampir memiliki roh jahat menyerang kita sekarang. Han Junting berkeringat dingin, dia tidak pernah seemosional sebelumnya, dia dengan cepat menenangkan dirinya. Namun, ketika dia memikirkan tambahan 200 juta batu asal kelas tertinggi, dia gemetar dan merasakan sakit di hatinya. Haha, 600 juta batu purba. Apakah ada teman dengan harga lebih tinggi? Ketongguang juga bersemangat dan sangat gembira, dia bisa membayangkan keadaan Han Junting saat ini, dan dia merasa lebih senang. Tuan Ke, saya punya permintaan lancang, bisakah kamu mengizinkan aku untuk melihat lebih dekat pedang ini? Jika saya puas, saya bersedia membayar 700 juta. Sebuah suara perlahan terdengar, langsung menarik perhatian semua orang. Pupil Yun Xiao menyempit, dan sudut mulutnya terangkat, pria yang berbicara adalah salah satu dari 8 simbol, pria berambut ungu, dia tahu bahwa pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Namun, dia juga sangat penasaran, jika pria berambut ungu itu berani merebutnya, bagaimana dia bisa melarikan diri dari pengepungan begitu banyak ahli tanpa bulu roh sejati. Bahkan dia tidak percaya diri untuk melakukannya. Oh, tatapan Ketongguang terfokus, dan suasana hatinya yang bersemangat segera menjadi tenang, teman ini terlihat sangat asing, apakah ada sesuatu tentang pedang ini yang tidak Anda mengerti? Petik 2. Tidak, jawab pria berambut ungu itu dengan dingin, hanya saja aku telah mengembangkan kemampuan ilahi penginderaan, jadi aku memiliki indera khusus untuk teknik bela diri, jika saya bisa merasakan niat pedang di dalamnya, maka 700 juta batu primordial kelas tertinggi akan sepadan, jika saya tidak bisa merasakannya, maka bahkan 70 juta terlalu banyak. Hanya karena kamu tidak bisa merasakan, itu tidak berarti orang lain tidak bisa, kata Ketongguang dingin, jika pedangnya rusak, apakah kamu bisa memikul tanggung jawabnya? Pria berambut ungu itu berkata, saya di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan, jadi saya harus memiliki hak untuk mengamati dengan jelas, kan? Selain itu, indera saya hanya perlu berada dalam jarak 3 kaki dari pedang, jika ada kerusakan, itu akan ada pada saya. Petik 2. Ketongguang ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, baiklah, ayo. Pria berambut ungu di depannya memiliki basis kultivasi Kaisar Bela Diri Bintang 8, yang membuatnya sedikit takut, namun, ketika dia memikirkan mantra pembatasan dan para ahli di tempat ini, dia tidak terlalu khawatir. Pria berambut ungu itu terkekeh dan terbang ke udara, perlahan mendarat di pulau itu. Mata semua orang tertuju padanya saat mereka mencoba menebak latar belakangnya. Mata pria berambut ungu itu dingin saat dia melihat bintang destroyer di kotak pedang, cahaya tajam melintas di matanya saat dia berjalan menuju gadis pelayan itu. Pelayan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, seolah-olah dia terpana oleh aura pria berambut ungu itu, dan rasa panik muncul di hatinya. Pria berambut ungu itu berhenti ketika dia berjarak 3 kaki, dia tersenyum jahat dan mengulurkan tangannya. Dia mengepalkan tinjunya, dan kekuatan aneh menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya berputar dan berputar. Berhenti, rasa tidak nyaman tiba-tiba muncul di hati Ketongguang, dan dia segera merasa ada yang tidak beres. Setelah berteriak keras, aura di tubuhnya tiba-tiba mengembun dan dengan cepat hancur, dia berteriak, apa yang ingin kamu lakukan? Hehe, alis pria berambut ungu itu bergerak-gerak, dan sudut mulutnya melengkung, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi halus. Aura sombong Ketongguang langsung ditekan, dengan ledakan tubuh pria berambut ungu itu hancur seperti cermin. Pada saat yang sama, cahaya ungu seperti pedang Ki muncul dan melesat keluar dari rumah lelang. Ah!
Pedang. Pelayan yang sedang menyeret kotak pedang tiba-tiba berteriak, pedang dengan cahaya yang mengalir telah benar-benar menghilang. Cahaya pedang yang memenuhi langit menghilang dalam sekejap, dan kerumunan langsung menjadi gempar. Apa? Seluruh tempat gempar, semua orang berdiri kaget, seseorang benar-benar berani merebutnya di depan umum. Dan di depan semua orang, dia benar-benar berhasil. Kamu tidak menginginkan hidupmu. Mendengus dingin datang dari kehampaan, ruang di depan cahaya ungu terdistorsi dan berubah menjadi tangan transparan yang mencengkeram. Pada saat yang sama, serangkaian suara menusuk udara yang tumpul terdengar di langit di atas venue, dan cahaya perak yang menyilaukan meledak. Lebih dari selusin pembudidaya kuat muncul, masing-masing mengenakan baju besi perak, aura kuat mereka menekan semua orang, dan mereka langsung menjadi diam. Tangan transparan itu meraih udara, dan seluruh ruang dikompresi, membentuk 1000 penghalang spasial. Ledakan. Cahaya ungu langsung terhalang, setelah berubah bentuk oleh kekuatan pegangan, tiba-tiba meledak, berubah menjadi puluhan ribu benang tipis yang menyebar ke segala arah. Tidak bagus. Teknik melarikan diri dari cahaya yang mengalir. Dengan jeritan dalam kehampaan, sosok Hu Mingri muncul dengan wajah penuh keterkejutan. Namun, dia terkejut tetapi tidak bingung, dia membentuk segel dengan tangannya, yang berubah menjadi kupu-kupu berwarna-warni yang mengepakkan sayapnya dengan putus asa dan tiba-tiba melesat keluar. Kupu-kupu berwarna-warni itu dipukul ke kubah, dan cahaya keemasan menyebar seperti kupu-kupu yang melebarkan sayapnya, itu sangat berwarna dan indah. Seluruh tempat bergetar sejenak, tiba-tiba, dinding cahaya emas yang tinggi didirikan di keempat sisinya, mereka bersinar dengan kilau logam dan menutupi seluruh tempat seperti ember besi. Begitu penghalang emas dipasang, Hu Mingri menghela nafas lega, dia menatap langit-langit dengan ekspresi dingin, dan wajahnya langsung menjadi dingin. Bayangan ungu di langit tiba-tiba kehilangan arah dan terbang di sekitar kubah seolah-olah mereka terjebak. Mata Yun Xiao tiba-tiba menyipit saat dia melihat ke sudut, di tempat yang tidak mencolok itu, seorang pria yang mengenakan topeng mengulurkan tangannya dan menggambar garis di udara dengan 2 jari tertutup. Seberkas cahaya tajam melintas di ujung jarinya, memotong ruang. Dinding cahaya keemasan segera mengeluarkan suara yang menusuk telinga, seolah-olah sedang memotong logam, itu membuat gigi seseorang sakit. Yun Xiao bisa melihat sekilas bahwa pria itu adalah Tuan Kuan, tetapi itu terlalu kacau di aula, tidak ada yang memperhatikannya ketika dia bergerak, kecuali beberapa orang di sekitarnya, sampai suara menusuk telinga terdengar. Betapa berani, apa yang kamu lakukan? Wajah Hu Mingri menjadi gelap, dengan raungan, dia melambaikan jubahnya dan menebas lampu merah. Cahaya merah menyala di langit, seperti matahari terbenam yang menyinari awan, matahari terbenam di langit. Namun, sudah terlambat, Tuan Kuan sudah menggambar tanda melingkar di dinding emas, dia mengangkat tinjunya dan meninju. Dia memegang helm perak di tangannya, dan cahaya perak muncul, bayangan binatang buas muncul di dalam helm, dan ia meraung saat menggunakan tanduknya untuk memukul helm. Ledakan, sebuah lubang hitam muncul di dinding cahaya keemasan. Seluruh dinding cahaya keemasan tiba-tiba berkedip dan berkedip, setelah beberapa saat, itu benar-benar hancur menjadi bintik-bintik cahaya keemasan. Lampu merah Hu Mingri mendarat di tubuh Tuan Kuan dan meledak. Tubuh Tuan Kuan hancur berkeping-keping, tetapi tidak ada darah, sebaliknya, dia berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Seluruh tempat ditembus oleh kekuatan serangan ini, langsung meledakkan lorong, dan sejumlah besar seniman bela diri dikirim terbang kaget. Setelah salah satu dinding cahaya keemasan dihancurkan, pancaran ungu yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Lebih dari selusin seniman bela diri lapis baja perak berbaris dalam garis lurus. Menghunus pedang panjang mereka, dan menebas di udara, bayangan pedang bersilangan di kubah, menghancurkan area cahaya ungu yang luas, tetapi banyak yang masih bergegas keluar. Tidak baik, orang itu telah melarikan diri. Seseorang berteriak, dan memang ada kilatan cahaya ungu di luar gedung. Setelah beberapa kedipan, sosok itu menghilang. Kejar. Pada saat yang sama, segel kota. Hu Mingri terkejut sekaligus marah, sudah merupakan penghinaan besar baginya untuk merebut harta karun itu dari pertahanan rahasia dari toko harta karun segudang di bawah pengawasan publik. Jika dia melarikan diri dari kota Yan yang baru, dia benar-benar akan menjadi lelucon. Banyak seniman bela diri juga bergabung dalam pengejaran, dan semuanya bergegas keluar. Tidak bagus.
Ada formasi teleportasi di sini. Tiba-tiba, seorang lelaki tua kurus berteriak, di sudut tidak jauh dari gedung, memang ada formasi teleportasi jarak kecil, batu roh berkualitas tinggi di atasnya masih bersinar, jelas baru saja diaktifkan. Semua orang berkumpul, wajah Hu Mingri berputar dan dia meraung, selidiki. Penjaga lapis baja perak, ikuti aku. Dia melambaikan tangannya, dan deretan batu primordial tingkat tertinggi jatuh dan tertanam ke dalam formasi, cahaya teleportasi menyala lagi. Hu Mingri dan penjaga lapis baja perak terbang ke formasi dan segera diteleportasi. Karena insiden yang tiba-tiba, kota Yan baru telah disegel, saya berharap semua orang bisa tinggal di kota untuk sementara waktu, maafkan saya atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Ekspresi Ketong Guang sangat tidak sedap dipandang saat dia berbicara kepada semua orang dengan suara yang jelas. Meskipun semua orang tidak puas di dalam hati mereka, mereka juga tahu bahwa mereka tidak boleh melawan menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya saat ini, jika tidak, kemungkinan besar mereka akan menjadi karung tinju. Oleh karena itu, mereka semua menjadi masuk akal dan berteriak, inilah yang harus kita lakukan. Jika toko harta karun yang segudang ada gunanya untuk yang satu ini, beritahu saya, tidak apa-apa, paling-paling, saya hanya akan tinggal di tanah suci yang tenang dan elegan selama 1 tahun atau lebih. Baru pada saat itulah ekspresi Ketong Guang sedikit membaik, dia berkata, terima kasih atas pengertian Anda, siapapun yang membantu menyimpan banyak harta karun menangkap pembunuh akan dihadiahi 300 juta batu primordial kelas tertinggi. Mereka yang memberikan petunjuk berharga akan diberi hadiah sesuai dengan nilainya. Ada keributan di bawah, dan mata semua orang bersinar. 300 juta batu primordial tingkat tertinggi sudah cukup untuk membuatnya bekerja untuknya, bahkan jika pihak lain kuat, dia akan dihargai selama dia memberikan petunjuk. Jika dia mencari dengan cermat, dia mungkin benar-benar menemukan sesuatu. Teman-teman yang memenangkan tawaran untuk rumput bintang yang indah dan serangan kritis, silakan datang ke belakang panggung untuk menukar barangmu. Kalian semua, tolong bubarkan dengan tertib, jangan mengacaukan tempatnya, kata Ketong Guang. Seluruh pribadinya menjadi sedikit sedih, dia benar-benar berbeda dari ekspresi bersemangat yang dia miliki ketika bintang pemusnah itu dijual dengan harga setinggi langit 600 juta, dia merasa terlalu sedih. Tuan Muda Yun, saya akan pergi dengan Anda, kata Mo Huayuan. Tidak perlu, kata Yun Xiao dengan senyum tipis, mari kita berpisah di sini, aku akan meninggalkan kota Yan baru setelah aku mendapatkan barang-barangku. Pergi, bukankah kota Yan baru disegel? Mo Huayuan bertanya dengan heran, Tuan Muda Yun, katanya setelah berpikir sejenak, jika Anda benar-benar terburu-buru, saya dapat menjamin Anda, saya yakin serikat pedagang akan memberi saya wajah. Tidak perlu, kata Yun Xiao sambil tersenyum, yang disebut penyegelan kota hanyalah lelucon, itu hanya pertunjukan, jika bahkan rumah lelang di dimensi saku ini tidak bisa menghentikannya, tidak mungkin kota sebesar ini melakukannya. Mo Huayuan menganggukkan kepalanya, itu benar, saya bertanya-tanya siapa yang akan begitu berani, selain itu, teknik melarikan diri dengan segudang cahaya yang mengalir bahkan lebih luar biasa, bukan karena keberuntungan dia berhasil melarikan diri. Yun Xiao tersenyum dan berkata, melihat mungkin tidak percaya. Mo Huayuan terkejut sejenak sebelum dia berpikir keras. Yun Xiao pergi ke belakang panggung sambil tersenyum, meskipun dia telah kehilangan pedang ilahi, dia tidak khawatir sama sekali, karena dia yakin bahwa pria berambut ungu itu masih ada di tempat itu dan belum melarikan diri. Setelah penghalang emas dihancurkan, orang yang berteriak dan melarikan diri adalah pria berjubah biru dari Istana Dewa Kematian. Orang yang menemukan formasi teleportasi dan menipu Hu Mingri adalah harimau langit yang tirani. Dari tindakan keduanya, terlihat bahwa pria berambut ungu itu masih berada di tempat tersebut, tetapi dia telah menggunakan beberapa teknik rahasia untuk menyembunyikan dirinya. Yun Xiao juga diam-diam mengagumi keempat pria itu, masing-masing dari mereka telah melakukan yang terbaik dan bekerja sama dengan mulus, menipu semua orang sekaligus. Karena itu, dia tidak terburu-buru sama sekali, orang-orang dari Istana Dewa Kematian itu pasti tidak akan keluar dalam waktu singkat dan pasti akan memanfaatkan kekacauan untuk pergi. Formasi teleportasi menengah sementara di luar kota adalah satu-satunya cara mereka bisa pergi, jadi dia bisa pergi dan mendapatkan ramuan ilahi level 10 tanpa khawatir, ada lebih dari cukup waktu. Tuan Muda Yun Xiao,
tolong lewat sini. Ketika Yun Xiao datang ke belakang panggung, seorang pelayan cantik sudah menunggu untuk menyambutnya, dia mengangguk dan mengikutinya. Mereka berada di sebuah rumah yang indah, dan ada 4 prajurit dengan baju besi perak berdiri di luar. Orang tua yang telah memenangkan pukulan yang menentukan juga ada di antara mereka, dia mengeluarkan batu vitalitasnya dengan ekspresi sedih, setelah menukar gulungan itu, dia mengungkapkan ekspresi bahagia dan menyimpannya setelah sekilas. Yun Xiao mengkonfirmasi kotak giok dan kemudian menyelesaikan transaksi. Pria yang bertanggung jawab atas transaksi itu berkata, ada formasi teleportasi berukuran sedang di sini, kamu bisa pergi langsung dari sini untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Orang tua itu menatap Yun Xiao dan berkata, tapi di mana tujuan teleportasi? Kamu bisa mencapai kota-kota kecil di dekatnya, Anda dapat memilih salah satu dari mereka, kata pria itu sambil tersenyum. Orang tua itu sedikit ragu-ragu, dia memandang Yun Xiao, seolah ingin mendengar pendapatnya. Aku menghargai kebaikanmu, kata Yun Xiao acuh tak acuh, sayangnya, saya masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan di kota Yan baru, jadi saya tidak akan mengganggu sekte Anda. Orang tua itu memiliki ekspresi aneh di wajahnya, jelas terkejut dengan keberanian Yun Xiao. Kalau begitu, hati-hati, Tuan Muda Yun Xiao, kata pria itu. Yun Xiao mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, dan ketika dia keluar dari belakang panggung, seluruh tempat kosong. Dia juga muncul dari saku spasialnya dan mencibir saat dia memperluas akal sehatnya. Dia bisa dengan jelas merasakan lokasi pedang ilahi, itu masih di dalam kota. Serikat pedagang juga bukan pendorong, kedelapan gajah kematian masih takut dan tidak berani meninggalkan kota untuk saat ini. Yun Xiao tidak terburu-buru untuk menemukan mereka, bagaimanapun, mereka berada di kota Yan baru, dan begitu dia bergerak, pedang ilahi mungkin akan diambil kembali oleh menara harta karun, dia hanya perlu menunggu. 8 simbol meninggalkan kota, dan kemudian mengikutinya keluar. Tuan Muda Yun Xiao. Saat dia berpikir, seseorang tiba-tiba memanggilnya dari belakang. Yun Xiao berbalik dan melihat seorang lelaki tua berwajah kemerahan berbaju putih, meskipun auranya terkendali, dia bisa melihat sekilas bahwa lelaki tua itu adalah Kaisar Bela Diri Bintang 8. Saya Yang Mu, Kepala Pelayan Kuil Dewa Lang Surgawi, Penatua Agung Sekte kami ingin mengundang Tuan Muda Yun Xiao untuk sementara waktu, orang tua itu berkata dengan rendah hati. Kuil Dewa Lang Surgawi, salah satu dari 10 sekte besar di wilayah utara. Yang Tianhao. Mata Yun Xiao menjadi gelap, apakah Master Sekte Anda masih Yang Tianhao? Petik 2. Itu benar, silakan turun, Tuan Muda Yun Xiao, jawab Yang Mu dengan tenang. Yun Xiao meregangkan tubuh dengan malas dan berkata sambil tertawa, Tuan Muda ini sangat sibuk, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja secara langsung, Anda tidak perlu datang. Jejak kemarahan yang tak terlihat melintas di mata Yang Mu, tetapi dia masih berkata dengan sabar, orang tua ini tidak tahu apa itu, tetapi karena Tuan Sekte Tuan secara pribadi mengundang saya, itu pasti sesuatu yang penting. Mari kita dengarkan dari Yang Tianhao, kata Yun Xiao, aku akan membiarkan dia memberitahumu. Yang Mu akhirnya marah saat dia berteriak, Li Yun Xiao, apakah kamu begitu sombong sehingga kamu bisa berada di level yang sama dengan pemimpin sekte kita? Petik 2. Ini bukan masalah kesetaraan, kata Yun Xiao perlahan, ini masalah sikap, dia yang mencari saya, bukan saya. Setelah dia selesai berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi, mengabaikan Yang Mu yang tertegun. Sesaat kemudian, dia langsung pergi ke gerbang kota selatan dan menemukan penginapan acak untuk menginap. Dia tidak terburu-buru untuk meninggalkan kota, setelah meninggalkan kantong spasial rumah lelang, dia menemukan bahwa banyak seniman bela diri diam-diam menguncinya, untuk menghindari masalah dan mengungkap rencana 8 penjaga kematian, dia memilih untuk tinggal untuk sementara waktu dan menunggu kesempatan untuk bertindak. Tuan Muda Yun Xiao, kamu sangat sombong. Begitu dia melangkah ke toko, dengusan dingin datang dari langit, dan tekanan tak terlihat berkumpul di langit, awan gelap juga menutupi langit. Ekspresi para seniman bela diri terdekat semuanya berubah drastis, mengetahui bahwa sosok penting telah tiba, mereka melarikan diri ke segala arah karena terkejut. Dalam sekejap, lusinan berkas cahaya melesat ke segala arah untuk menghindari terjebak dalam bencana.
Masih ada beberapa orang yang tidak pergi, mereka hanya mendongak dengan kaget, mereka tidak percaya bahwa ada orang yang berani bertindak kurang ajar di kota Yan baru. Awan gelap di langit bergejolak, dan beberapa sosok berangsur-angsur muncul, di depan mereka ada seorang pria yang mengenakan jubah brokat awan, duduk di kursi, dia memiliki ekspresi bangga, dan matanya bersinar karena marah. Yun Xiao mendongak dan sekilas mengenali pria di atas tahta, dia adalah penguasa kuil elang surgawi, Yang Tianhao. Kuil Dewa Elang Surgawi adalah salah satu dari 10 sekte teratas di wilayah utara, dan juga memiliki kerajaan terbesar di wilayah utara di bawah yurisdiksinya, itu memiliki ratusan juta subjek yang menyembahnya, dan semua jenis sumber daya kultivasi tersedia untuknya. Yang Mu berdiri dengan tenang di belakangnya, ada 4 pria lain dengan wajah dingin dan ekspresi bangga, mereka juga memiliki aura yang kuat. Meskipun Yang Tianhao marah, dia masih seorang pemimpin sekte dan harus menjaga ketenangannya, dia berkata dengan dingin, yang ini mengirim manajer besar kuil elang surgawi untuk mengundangmu, tetapi kamu tidak bisa bergerak, mungkinkah kuil elang surgawi tidak memiliki sedikit wajah di hatimu? Apa? Kuil elang surgawi? Para seniman bela diri di sekitarnya semua terkejut, dan setelah ekspresi mereka berubah beberapa kali, mereka terbang satu demi satu. Pada saat yang sama mereka terkejut, mereka bahkan lebih penasaran tentang siapa pemuda itu, untuk benar-benar tidak menghadap kuil elang surgawi. Yun Xiao duduk di kursi kayu, dengan santai minum teh, dan berkata, aku minum teh di penginapan, dan kamu duduk di awan, berteriak padaku, siapa yang lebih sombong? Anda atau saya? Petik 2. Kemunculan Yang Tianhao dan yang lainnya telah menyebabkan keributan besar, kerumunan sudah berkumpul di kejauhan dan menonton dengan tenang. Ketika mereka mendengar kata-kata Yun Xiao, mereka semua pingsan. Tidak sopan. Master Sekte adalah tuan dan pahlawan di dunia, menurutmu kamu siapa? Mata seorang kultivator yang tampak suram di belakangnya menjadi dingin saat dia menjadi marah di tempat. Baiklah, kalian luar biasa, tapi aku bukan apa-apa, silakan kembali ke tempat asalmu, aku tidak mampu menyinggung kuil elang surgawi, tapi aku masih bisa bersembunyi, kan? Yun Xiao tidak marah, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Seniman bela diri itu sangat marah dan hendak meledak tetapi dihentikan oleh Yang Tianhao. Saya pernah mendengar bahwa Tuan Muda Yun Xiao sangat sombong, dan saya telah melihatnya sendiri hari ini, saya datang ke sini hari ini untuk mendiskusikan masalah dengan Tuan Muda. Yang Tianhao menamparkan sandaran tangan kanan, dan awan gelap di langit menyebar, seberkas cahaya turun dan beberapa dari mereka muncul di depan penginapan. Para prajurit di sekitar semua terkejut, tetapi pada saat yang sama, mereka juga tahu identitas Yun Xiao, pantas saja dia sangat sombong. Tidak heran penguasa kuil elang surgawi datang sendiri. Jika kita memiliki sikap ini, aku khawatir kita akan mati 10.000 kali. Yang Tianhao langsung pergi ke sisi Yun Xiao, mengeluarkan bangku, dan duduk. Yang Mu segera mengeluarkan satu set teh dan mulai menuangkan teh. Staf di toko telah melarikan diri begitu mereka muncul, keempat prajurit dengan wajah dingin berdiri di depan pintu, tidak mengizinkan siapapun mendekat. Dengan senyum di matanya, Yun Xiao mengangguk dan berkata, setidaknya kamu memiliki ketulusan, bicaralah, ada apa? Dia telah bertemu Yang Tianhao sejak lama, saat itu, dia hanyalah seorang junior muda yang baru saja melangkah ke pangkat bela diri tertinggi, namun, reputasinya di wilayah utara sangat terkenal dan dia adalah salah satu yang terbaik di antara generasi muda, kemudian, dia memenuhi harapannya dan duduk di posisi Master Sekte Kuil Elang Surgawi, prestisenya sangat tinggi. Sikapnya segera menyebabkan Yang Mu dan yang lainnya sangat tidak puas, keempat seniman bela diri itu bahkan ingin bergegas dan mencabik-cabiknya. Yang Tianhao tertawa dingin, Tuan Muda Yun Xiao, Anda memang orang yang luar biasa, saya tidak akan bertele-tele dan langsung ke intinya, bisakah Tuan Muda Yun Xiao menanggung rasa sakit dan menyerahkan anggrek Qixing yang telah dia menangkan di pelelangan? Saya bersedia membayar harga yang sama. Yun Xiao menganggapnya sedikit aneh dan berkata, karena kamu menyukainya, mengapa kamu tidak menawar selama pelelangan? Ada situasi sebelumnya, jadi aku tidak bisa memberitahumu, kata Yang Tianhao sambil tersenyum, saya harap Tuan Muda Yun Xiao bisa berpisah dengannya. Silakan kembali, Tuan, kata Yun Xiao, saya tidak akan menjualnya bahkan jika Anda menawari saya 10 kali lipat harganya.
Apa yang dia katakan itu benar, nilai ramuan ilahi tingkat ke-10 bagi orang biasa hanya terbatas pada nilai obatnya, dan bahkan alkemis paling banyak memiliki nilai penelitian, hanya Yun Xiao yang tahu bahwa nilai terbesar dari ramuan ilahi terletak pada kekuatan aturan tingkat ke-10. Tidak ada lagi aturan dari 10 penjuru di bawah langit ini. Jadi item apapun yang memiliki sisa-sisa aturan dari 10 penjuru adalah keberadaan yang tak terhitung, alasan mengapa dia berinisiatif mengundang Bibi Jiu untuk menjadi asistennya juga untuk melihat apakah kekuatan aturan masih ada. Dia sangat puas dengan hasilnya, memang ada kekuatan yang tidak bisa dia pahami yang tersisa di dalamnya. Jika dia tidak bisa membeli ramuan ilahi di pelelangan, dia akan merampoknya dengan segala cara, jadi, memang benar dia tidak ingin menjualnya dengan harga 10 kali lipat. Namun, bagi Yang Tianhao dan yang lainnya, itu memiliki arti yang berbeda. Tuan Muda Yun Xiao, kata Yang Mu dengan marah, kamu tidak bisa pernah puas. Ekspresi Yang Tianhao juga berubah, Tuan Muda Yun Xiao, saya harus mendapatkan item ini hari ini, nyatakan kondisi Anda, selama itu dalam kekuasaanku, aku akan menyetujuinya. Petik 2. Master Sekte. Yang Mu terkejut, dia tidak percaya bahwa tawaran murah hati seperti itu akan ditawarkan. Yun Xiao juga cukup terkejut, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sambil berkata, jika itu sesuatu yang lain, dengan janjimu, aku pasti akan menukarnya, namun, item ini benar-benar terlalu berguna bagiku dan aku tidak akan menjualnya seharga 10.000 emas. Ekspresi Yang Tianhao berubah drastis, dia tahu bahwa diskusi ini tidak akan berakhir dengan baik. Namun, dia tidak menyerah dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Yun Xiao, tolong pertimbangkan kembali, kemampuan kuil elang surgawi bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan sekte biasa. Petik 2. Aku tidak perlu memikirkannya, Yun Xiao menghela nafas, saya tidak perlu. Suasana menjadi kaku, wajah Yang Tianhao menjadi suram beberapa saat sebelum dia berkata, bagaimana dengan ini? Ayo bertaruh, jika Tuan Muda Yun Xiao kalah, kamu akan memberiku ramuan ilahi tingkat ke-10. Yun Xiao mendengus dan berkata, tidak tertarik. Jangan menolakku secepat itu, mari kita lihat apa yang saya pertaruhkan dulu, jawab Yang Tianhao dingin, dia membanting meja, dan dua sinar cahaya muncul di depan telapak tangannya, secara bertahap membentuk dua objek. Ini kah saya? Yun Xiao tercengang, dua item itu adalah pelat roh jari dan besi goblin yang dirampok Zhou Chu di pelelangan. Dalam sekejap, dia mengerti segalanya. Yang Tianhao pasti seseorang yang ditemukan Zhou Chu, dia tidak tahu apa yang diinginkan Zhou Chu, tetapi dia yakin bahwa itu bukan sesuatu yang baik. Yang Tianhao mengamati ekspresinya dan terkekeh, apakah Tuan Muda Yun Xiao berubah pikiran? Bagaimana? Yun Xiao bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana? Petik 2. Mata Yang Tianhao menjadi dingin, sebagai seniman bela diri, kita harus bertaruh pada kata, bela diri. Kamu adalah penguasa kuil elang surgawi, Yun Xiao mencibir, Anda memiliki keberanian untuk berbicara dengan saya tentang seni bela diri. Apakah kamu ingin wajahmu tidak sopan? Yang Mu berteriak marah. Yang Tianhao memberi isyarat agar mereka diam sebelum dia berkata, Tuan Muda Yun Xiao adalah orang nomor satu di antara generasi muda, dan kekuatannya mungkin tidak di bawah saya, tentu saja, saya beberapa tahun lebih tua, dan memang tidak adil untuk melakukan kompetisi seni bela diri seperti ini, mengapa kita tidak menggunakan gerakan atau waktu kita sebagai batas? Selama Tuan Muda Yun Xiao bisa tetap tak terkalahkan, aku akan menganggapnya sebagai kerugianku. Oh, apakah ada hal yang begitu baik? Yun Xiao segera memahami niat pihak lain, dan dia juga mengerti niat Zhou Chu, dia ingin menguji kekuatannya yang sebenarnya. Ide ini pasti dipikirkan oleh Qin Chuan, dengan otak babi Zhou Chu, dia tidak akan memiliki kebijaksanaan seperti itu. Kedua barang ini harus ada di tangan Zhou Chu, dengan kecerdasan Anda, saya yakin Anda tahu bahwa Anda telah dipermainkan, kan? Yun Xiao berkata perlahan, hehe, selama manfaatnya cukup, apa salahnya digunakan sebagai senjata? Karena Tuan Muda Yun Xiao sudah tahu, saya tidak akan menyembunyikan apapun. Yang Tianhao tertawa, memang Qin Chuan dan Zhou Chu yang mengundang saya, adapun tujuan mereka, saya tidak ingin menebak atau mengerti, selama manfaat yang mereka berikan kepada saya cukup untuk menggerakkan saya baik-baik saja dengan itu. Petik 2. Bersambung.